Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Setiawati, NIM 43119120 129. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etika dalam bisnis. Secara umum, etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Prinsip etika bisnis. 1. Prinsip otonomi dalam etika bisnis. Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dipunyainya. 2. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. 3. Prinsip keadilan dalam etika bisnis. Prinsip keadilan yang digunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. 4. Arti hormat pada diri sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hormat sebagai kata sifat memiliki arti sebagai menghargai. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa rasa hormat memiliki pengertian sebagai suatu sikap untuk menghargai atau sikap sopan. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib yang meliputi 1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik, 2. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya, 3. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam, dan 4. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. B. Etos bisnis dan relevansi moral dalam bisnis. Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti, sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos bisnis merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral menyangkut kegiatan bisnis yang dianut oleh suatu perusahaan atau grup usaha. Tanda-tanda orang yang memiliki etos kerja. Tanda-tanda orang yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah 1. Mempunyai penilaian yang positif terhadap hasil kerja manusia. 2. Menempatkan pandangan tentang kerja sebagai sesuatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. 3. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. 4. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. 5. Kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. Hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya etos kerja. Yang pertama, kepemimpinan. Pemimpin atau manajer bertugas dalam memotivasi pekerjanya agar memiliki etos kerja dan akhirnya bisa berpengaruh terhadap produktivitas dari sebuah perusahaan atau lembaga kerja lainnya. 2. Motivasi. Seorang karyawan yang motivasinya rendah akan menjadikan kerja hanya sebagai keterpaksaan, bahkan menjadikan beban untuknya. Pendekatan kepada stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini dengan mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lain. Kelompok stakeholder. 1. Kelompok primer, terdiri dari pemilik modal saham, kreditur, karyawan, konsumen, pemasok, penyalur, dan pesaing. Yang kedua ada kelompok sekunder, terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah kota, pemerintah asing, lembaga sosial, media massa, baik media cetak maupun media elektronik, kelompok pendukung, dan masyarakat. Pihak yang berkepentingan stakeholder dalam perusahaan dapat terdiri dari yang pertama pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili manajemen. Yang kedua para pekerja dan serikat pekerja. Yang ketiga, para pengusaha pemasok. Yang keempat, masyarakat atau konsumen. Yang kelima, perusahaan pengguna. Yang keenam, masyarakat sekitar. 7, pemerintah. Perbedaan tipikal pertentangan kebutuhan yang mungkin muncul antar stakeholder. Yang pertama, business improvement vs business unique. Diharapkan dapat menambahkan competitive advantage perusahaan.
Yang kedua, efisiensi vs span of control. Salah satu tujuan yang paling diinginkan stakeholder adalah efisiensi dalam bentuk pemangkasan proses yang mubazir sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk sebuah siklus proses bisnis. Berikut presentasi dari saya untuk materi 4, etika dan hukum bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.